Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Raffi Saputra. Ini adalah podcast perdana dari Glory Talk. Let's talk. Let's talk, ya. Di podcast perdana kita hari ini, kita mengundang tamu spesial nih teman-teman. Idola dari para kalangan siswa-siswa di sini. Siapa lagi kalau bukan Pak Bayi Juri atau biasa dipanggil Pak BJ nih teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana nih perasaan Pak BJ menjadi tamu pertama di podcast Glory Talk ini Pak? Perasaan ya, Iya. perasaannya ini yang pertama ini seperti sebuah kebanggaan karena ini merupakan podcast pertama, jadi kebanggaan tersendiri buat saya dan juga ini adalah perkembangan yang luar biasa di SMK Global Mandiri adanya podcast ini. Mudah-mudahan ini jadi media kreativitas untuk anak-anak di SMK Global Mandiri ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak. Oke, baik ya. Oh iya teman-teman, Pak BJ ini adalah guru agama di SMK Global Mandiri dan sekaligus menjadi wakil kepala bagian kesiswaan. Nah Pak BJ udah berapa lama sih Pak menjabat sebagai bagian kesiswaan ini Pak? Kalau dihitung tahun itu saya mulai menjadi kesiswaan sekitar kalau nggak salah di tahun 2014. Berarti kalau dihitung sampai 2021 sekitar 7 tahun ya. 7 Iya. Betul. 14 7 tahun ya. Iya. Sekitar 7 tahunan lah kurang lebih seperti itu. Dari yang saya tahu nih Pak, tugas-tugas dari kesiswaan itu adalah mengatur siswa Pak, mulai dari segi aturan, segi kerapian dan kedisiplinan. Nah dari Pak BJ sendiri nih Pak, kira-kira tugas kesiswaan itu apa aja sih Pak? Tugas dari kesiswaan jelas ya, sudah ada tugas pokok dan fungsinya. Ya menurut saya sendiri tugas kesiswaan dilihat dari namanya pun kesiswaan. Jelas mengurusi tentang siswa terkait keseharian di sekolah ataupun hal-hal yang memang dengan peraturan, disiplin ataupun tata tertib yang ada di sekolah. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan siswa itu saya yang mengatur ataupun mengarahkan dan lain sebagainya ya, dan juga kegiatan-kegiatan tentunya yang ada di sekolah ini. Baik Pak. Lalu ada nggak sih Pak tugas dari kesiswaan yang menurut Bapak tuh paling seru Pak? Misal manggil siswa-siswa yang bermasalah ke ruangan Bapak gitu Pak. Tugas seru. Kalau menurut saya justru semua tugas kesiswaan seru banget. Kenapa? Karena di sini banyak hal saya dapatkan pengalaman, pembelajaran dan di luar daripada tugas malam. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan di tugas kesiswaan ini. Alhamdulillah saya diberi amanah sampai saat ini dari tahun 2014. Saya tetap dipercaya untuk menjadi kesiswaan. Apa sih yang menarik atau yang paling seru? Ya tentunya kita bisa banyak mengetahui tentang siswa terkait sifat, karakter maupun tentang keluarga ataupun bagaimana kita mengingatkan siswa-siswa yang memang tidak sesuai dengan aturan disiplin yang ada di sekolah. Dan juga yang paling menarik adalah ketika kita lebih mengenal siswa dari memang setelah dia melanggar justru. Nah, ketika anak itu melanggar, justru di situ kita lebih mengenalnya, mengenal kesehariannya, mengenal sifatnya, bahkan keluarganya kita lebih mengenal. Malah bahkan justru kalau siswa yang hanya monoton atau pasif, dia tidak ada hal-hal yang dia langgar, kadang-kadang kita justru malah tidak kenal. Dan tentu yang paling diingat nanti ketika sudah lulus pun itu siswa yang malah banyak melanggar aturan. Tapi tadi ya menariknya, kalau saya sih melihat siswa emang ketika dia melanggar itu hal yang biasa karena proses perjalanan. Nah, justru yang lebih membuat saya bahagia ketika dia sudah melanggar, terus kita ingatkan dan dia sadar. Alhamdulillah itu justru sebuah kebanggaan tersendiri buat
saya pribadi maupun sekolah yang pada akhirnya siswa itu paham dan mengerti bahwasanya apa yang dia perbuat, apa yang telah dia lakukan adalah sesuatu yang salah, akhirnya diperbaiki. Satu pengalaman pernah. Jadi ada siswa yang memang melanggar yang sudah sangat amat fatal pelanggarannya itu. Bahkan saya sih berusaha agar ya anak ini bisa diingatkan, bisa diperbaiki. Tapi ternyata ketika saya secara prosedur kan saya melaporkan kepada kepala sekolah dan kepala sekolah memberi usulan serta para guru-guru juga, tapi ternyata ya ini merupakan pelanggaran berat. Nah, saat itu akhirnya ya saya dengan berat hati siswa tersebut memang sudah melanggar karena ini bahkan secara etika memang sudah tidak bisa diterima lagi. Akhirnya dengan berat hati diberikan keputusan dikembalikan ke orang tua. Namun di akhir dia di sekolah saat itu saya memberikan sedikit masukan, artinya ini bukan dari akhir segalanya, justru ini awal kamu untuk hidup lebih baik lagi. Nah, saya nggak nyangka ternyata dia mengingat terus kata-kata itu dan pada akhirnya ketika dia di luar pun dia terus komunikasi sama saya. Bahkan sampai dia lulus, sampai dia bekerja, sering bertanya, sering minta nasihat apa segala macam. Dan lebih hebatnya lagi, ini saya nggak nyangka ya. Artinya ketika ada kegiatan, kan memang di kita kalau di SMK Global Mandiri ini ada kegiatan LDKS, kita memang ataupun acara kayak panggung gembira itu kita undang ya seluruh alumni maupun yang pernah bersekolah di sini. Dia nggak pernah absen, dia selalu hadir, bahkan yang jauh sekalipun. Kita pernah bikin acara di daerah Anyer, di daerah Bogor, dia hadir dan selalu dia di situ ngajak ngobrol, ya minta saran dan lain sebagainya. Itu justru yang buat saya satu kebanggaan bahwasanya ya anak itu ya pasti ada titik di mana dia akan menemukan kebaikan atau perubahan dalam dirinya itu ya. Jadi yang paling pokoknya semua menarik lah dalam tugas kesel ini. Buat saya sih semuanya menarik, mau yang ngurusin hal yang melanggar berat ataupun sesuatu yang memang kegiatan, semuanya menarik. Bahkan alhamdulillah di SMK Global Mandiri ini selama saya menjabat saya belum pernah sih menemukan anak-anak itu melanggar pelanggaran yang di sekolah lain justru banyak. Contoh tawuran, saya belum pernah anak-anak sekolah di SMK ini tidak pernah ada tawuran ataupun hal-hal yang memang justru di sekolah lain banyak, tapi di sini semuanya baik-baik, semuanya taat dan patuh. Ya adapun hanya pelanggaran-pelanggaran yang memang mungkin itu hanya kenakalan remaja yang pada akhirnya anak itu akan sadar, paham dan dia bisa memperbaiki dirinya. Baik Pak. Biasanya ini Pak, alasan siswa dipanggil ke ruangan Bapak buat disidak itu apa sih Pak? Biar teman-teman tahu nih Pak, biar bisa waspada, biar nggak dipanggil Pak Bijay nih Pak. Alasan siswa banyak ya, bahkan saya sih manggil siswa bukan karena ada masalah doang. Saya sih sering juga manggil siswa ya untuk sharing, untuk ngobrol ataupun hal-hal yang memang perlu saya ketahui untuk bisa lebih memahami lagi hal-hal yang ada di siswa. Ya terkait pelanggaran, tentu apabila ada yang melanggar secara aturan, disiplin ataupun etika, ya tentu akan ada pemanggilan. Artinya di situ pertama saya tanyakan langsung atau interview, saya saya tanyakan bagaimana sampai terjadi seperti itu dan lain sebagainya. Akhirnya di situ saya akan mencari tahu apa sebabnya, akhirnya kan menemukan oh ternyata anak ini seperti ini karena ada sebabnya seperti ini. Jadi dari situ kita baru menentukan ini apa langkahnya yang harus dilakukan. Jadi nggak serta-merta ketika anak itu dianggap salah langsung dijudge salah, enggak. Yang saya lakukan ketika anak itu memang ada laporan melakukan ini, ya saya panggil dulu, saya tanyakan langsung, artinya saya koordinasi ininya. Jadi saya tabayun dulu kepadanya. Saya tanyakan terus sebabnya apa. Nah dari situ baru saya menemukan oh ternyata ada sebabnya seperti ini. Nah mungkin baru kita melangkah ke apa sih solusinya atau apa sih hal-hal yang diberikan kepadanya yang lebih pantas dan lebih baik, tentunya punya nilai pendidikan
ya. Dan tadi catatannya ya, yang saya panggil bukan hanya anak yang melanggar. Artinya banyak saya sering manggil siswa ya, terkait kesiswaan, terkait tentang siswa, entah itu apa namanya hal-hal yang ada di kelasnya atau di keluarganya dan lain sebagainya. Intinya mah lebih mengenal siswa. Saya kira itu lebih menarik karena kan dengan adanya apa namanya komunikasi semua akan mudah dipahami, dimengerti, dan kita lebih mudah memahami dan mengerti bagaimana siswa ketika ada di sekolah seperti itu. Oke Pak. Saya punya pertanyaan bagus nih Pak. Kira-kira siswa yang baik menurut Bapak itu kayak gimana Pak? Siswa yang baik, ya, siswa yang baik, saya kira sebuah siswa baik ya. Tapi kalau memang ditanya mana yang paling baik, siswa yang punya tanggung jawab. Saya paling apresiasi kepada siswa yang punya tanggung jawab. Artinya, ketika dia melakukan kesalahan, dia berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Itu yang saya anggap siswa yang lebih baik daripada orang yang diam, monoton, masif. Ya, saya justru suka orang yang dia melanggar tapi dia berani bertanggung jawab. Artinya dia siap diberikan sanksi ataupun bertanggung jawab atas kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Ya, artinya kesalahan itu kan memang sifat manusia. Iya. Ya, al insanu makanul khotowanisya. Jadi setiap manusia punya salah, tapi bedanya orang tersebut adalah ketika dia bersalah, dia mau memperbaiki kesalahan tersebut. Itu yang saya anggap terbaik dari seorang siswa. Ya. Pak Biji kan jarang ketemu siswa nih Pak. Lebih sering siswa di rumah gitu Iya. Pak. Gimana sih cara Pak Biji cara melihat sikap siswa saat pelajaran di rumah gitu Pak? Ya. Memang ini apa namanya satu hal yang dari awal pandemi saya sangat amat kesulitan. Artinya kan siswa tidak datang ke sekolah dan juga saya memantaunya agak sulit. Artinya yang saya punya tanggung jawab tentang kesiswaan di sini saya punya kendala di sini. Nah, tidak bisa memantau. Tapi kita terus mencari inovasi-inovasi ataupun hal-hal yang memang bisa kita lakukan atau upayakan agar siswa tetap berada dalam situasi pendidikan seperti di sekolah. Nah, artinya kan tugas saya bagaimana memantau siswa dari segi keseharian, disiplin dan sebagainya. Nah, adapun yang saya lakukan ya tadi banyak kegiatan-kegiatan yang secara daring itu bisa menjadikan indikator anak itu memang tetap termonitor oleh kita. Apa itu? Contohnya misalnya kita itu ada yang namanya rohis pagi ya dari jam 6:30 sudah mulai, walaupun secara daring. Nah di sini kan artinya siswa itu sudah harus bangun jam 6:30. Nah 6:30 itu siswa secara daring itu ngaji bareng bahkan satu-satu ya, jadi dia disuruh baca Al-Quran satu persatu sampai selesai. Setelah itu baru disuruh mencatat materi, ada pemateri rohis, itu pun catatannya akan diperiksa seharusnya ya, diperiksa. Nah di situ jadi indikator siswa berarti menyimak daripada kegiatan rohis tersebut. Setelah itu baru anak-anak setelah mendengarkan materi sambil mencatat, baru nanti sholat duha. Nah itu pun ada laporan foto sholat duhanya ya. Artinya di situ upaya-upaya agar tetap anak-anak itu bisa kita pantau, monitor seperti layaknya mereka sekolah, datang ke sekolahan. Hal lainnya ya banyak kegiatan ya, artinya kita seperti peringatan-peringatan hari besar kita tetap laksanakan walaupun secara daring. Dan memang ya banyak kekurangan ataupun hal-hal yang memang masih kita evaluasi. Intinya ya pandemi ini memang banyak memberikan pelajaran agar bagaimana kita sebagai seorang guru maupun kesiswaan berinovasi ataupun mencari hal-hal yang memang dibutuhkan untuk anak siswa agar seperti mereka tetap termonitor seperti di sekolah, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak. Gimana sih pesan Bapak buat anak-anak atau siswa-siswa yang sedang berjuang di tengah pandemi seperti ini Pak? Ya, untuk siswa-siswa SMK Global Mandiri khususnya, pandemi ini memang wabah atau satu bencana yang terjadi di seluruh dunia. Di sini saya sih berharap semua siswa
SMK Gelongan Diri agar bisa menyikapi dengan baik, dengan dewasa. Artinya walau bagaimanapun belajar harus tetap terus berjalan. Walau bagaimanapun semua harus tetap berjalan. Ya jadi pandemi ini bukan justru kita gunakan untuk bermalas-malasan, bukan untuk kita gunakan menjadi media bermain-main, bersantai-santai, enggak. Justru kita gunakan pandemi ini menjadi motivasi kita bagaimana kita berusaha berupaya belajar lebih baik lagi, karena di sini kita diminta siswa ini agar lebih bijak atau lebih dewasa. Dia di sekolah saja belajar belum tentu paham, apalagi ini di rumah. Nah makanya kita harapkan untuk siswa SMK Gelongan Mandiri ini agar lebih bisa dewasa dalam memahami pandemi ini sehingga dia bisa belajar dengan baik. Artinya ya ketika belajar daring dia harus bisa benar-benar memahami dengan fokus, dengan seksama, dan juga aktif bertanya, karena tadi di kelas saja belum tentu paham apalagi di berjarak ini. Ya harapan kita seperti itu. Artinya jangan sampai siswa malah jangan hanya absen online, ditinggalkan, tidak dengarkan, tidak disimak. Nah ini kan akhirnya yang rugi mereka, yang rugi siswa tersebut. Yang kita harapkan siswa lebih bijak menghadapi ataupun lebih dewasa bahwasanya belajar harus tetap berjalan. Kenapa? Ya karena masa depan akan datang. Bagaimanapun kamu sekarang, masa depan akan hadir. Dan masa depan itu prosesnya yang kamu lalui sekarang saat ini. Kalau kamu sekarang masa pandemi kamu gunakan malas-malasan, kamu gunakan untuk bermain-main, kamu akan menyesal nanti ketika lulus yang tidak ada punya apa-apa, tidak dapat apa-apa. Ya apalagi 2 tahun ke belakang lulusan kelas 12 alumni tahun 2020 ya. Yang tadi kalau mereka yang bijak, ya mereka yang cerdas dalam memahami pandemi, mereka akan dapat pembelajaran yang mereka lalui melalui daring. Tapi mereka yang bermalas-malasan, mereka akan nggak dapat apa-apa dan nggak dapat pelajaran apa-apa ketika memang mereka anggap yang menggunakan pandemi ini sebagai media malas-malasan. Makanya ya untuk seluruh siswa agar lebih bersemangat lagi, agar bisa lebih fokus lagi dalam belajar walaupun melalui daring ini. Aktif berkomunikasi, aktif bertanya, aktif apapun ya. Artinya sharing ataupun hal-hal yang memang belum dipahami ataupun kejar gurunya melalui handphone dan lain sebagainya. Saya kira media banyak ya untuk komunikasi, ataupun datang mungkin ke rumahnya atau apa. Saya kira itu justru lebih hebat lagi siswa ketika memang mau berusaha untuk belajar. Karena pandemi ini kan entah kapan selesainya, kita nggak ada yang tahu. Artinya jangan beranggap ntar juga habis, enggak. Allah yang Maha tahu dan kita nggak tahu. Ya, jadi udah gunakan kesempatan ada kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya, maksimal mungkin untuk belajar. Karena banyak teman-teman kita yang karena pandemi putus sekolah, karena pandemi nggak bisa belajar, nggak punya kuota, nggak punya ekonominya jatuh, ya ayahnya di PHK. Saya kira itu yang harus dipahami oleh siswa-siswi SMK Gelongan Mandiri. Ya. Baik Pak, terima kasih kepada Pak Bijay atas kehadirannya, atas meluangkan waktu berharganya untuk menghadiri podcast Glory Talk ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.